محمدا رسول الله. Jadi singkatnya, semua orang hidup, bahasa Qur'annya, berlombalah untuk mendapatkan amal soleh yang terbaik, amal yang terbaik sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, amal di dalam Al-Quran dibagi 3 bagian. Saya ulangi ya, amal di dalam Al-Quran dibagi berapa? 3 bagian. Coba kembalikan dulu ke ayat Quran tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji yang masih hidup itu supaya ia banyak meningkatkan amal yang terbaik. Kalau ada ahsanu amala, amal yang terbaik, berarti ada amal-amal lainnya di luar yang terbaik. Nah, untuk itulah kemudian kita lacak 6.236 ayat, kita temukan dalam Al-Quran amal dibagi kepada 3 bagian. 1, ada yang disebut dengan al-amal saja, netral sifatnya. Dia tidak disifati dengan kebaikan, tidak pula disifati dengan keburukan, hanya amal saja kalimatnya. Jika ditemukan kalimat ini, amal di dalam Al-Quran, maka yang dimaksudkan adalah rutinitas kehidupan. Saya ulangi, yang disebutkan adalah rutinitas kehidupan. Walaupun kadang bagi sebagian orang rutinitas itu baik, tapi belum disebut baik oleh Al-Quran karena dia hanya menjadi rutinitas kebaikan yang dianggap baik oleh manusia. Contoh, minum baik tidak? Tiap hari bapak minum, tiap hari ibu minum, berarti minum itu rutinitas, itulah amal. Makan, tiap hari kita makan, itulah amal. Bekerja, tiap hari kita bekerja, itulah amal. Semua kegiatan yang dianggap baik oleh manusia menjadi rutinitas kehidupan, maka dalam Al-Quran disebut dengan apa namanya? Amal. Saya ambil contoh yang agak naik sedikit. Ada seorang yang bangun jalan, wakaf. Jalannya dipakai oleh orang lain, dimanfaatkan untuk kebaikan. Dipakai lewat untuk ke kantor, ada orang Islam untuk ke masjid. Tapi dia mengerjakan amalan itu bukan diniatkan sebagai ibadah, hanya amal sosial saja. Saya tanya, amal sosial ini baik tidak? Baik tidak? Tapi karena niatnya sekedar kebaikan yang dinilai oleh manusia, maka Al-Quran pun tidak mensifati amal ini dengan sifat kebaikan utama, dia hanya disebut dengan amal saja. Contoh, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkonsultasi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, si fulan itu orang baik, tapi dia belum beriman. Tapi kebaikannya sering berbagi secara sosial. Dia sering berbagi, kalau istilah kita beri sembako. Dia sering bantu orang. Tapi dia belum muslim. Tapi secara sosial itu baik." Maka bertanya Sayyidah Aisyah, bagaimana keadilan Allah terhadap orang baik yang mengerjakan amal sosial tapi belum dikerjakan karena iman dan ibadahnya kepada Allah. Maka turunlah kemudian Quran surah ke-25 Al-Furqan di ayat ke-23. Perhatikan kalimatnya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal. Jika ada manusia senang beramal sosial, baik itu muslim, baik itu non-muslim, tapi tujuannya hanya untuk mengerjakan amal sosial yang dianggap baik oleh manusia, terlepas apapun motifnya. Misal, mohon maaf ini tadi Pak Ijek disebutkan anggota DPR, Komisi 5 ya. Biasanya kalau DPR ini umumnya, musim-musim pemilu kan suka bantu-bantu ya. Nah, kalau Pak Wijek insya Allah ini amal yang ketiga nanti ya. Ini umumnya nih. Ada pejabat kalau musim pemilu kan suka bantu-bantu ya. Nyumbang genteng untuk masjid, nyumbang karpet masjid,
memperbaiki jalan, kan? Nah, kalau amal itu diniatkan untuk sosial saja, terlepas dari tujuan apapun, maka amal itu belum disebut ahsanu amala oleh Al-Quran, baru disebut sekedar amal saja. Nah, ini kasus ada orang belum beriman, dia bersifat sosial baik, tapi dia belum meniatkan hanya amal sosial saja. Maka apa jawab Allah? Wa qadimna ila ma amilu min amal. Karena niatnya duniawi, rutinitas keduniaan saja, maka keadilanku berlaku, aku pun balas hukum itu di dunia dengan memberikan pahala dunianya. Dengan memberikan amalan dunianya. Apa itu? Karena amalnya untuk manusia, maka manusia yang memberikan langsung sikap dan pandangannya. Ada yang mengapresiasi, ada yang memuji, ada yang mendekati, ada yang kemudian mengajak berteman. Maka tinggi bagaimana keadilan Allah terhadapnya, maka jawaban Al-Quran, karena kebaikannya dikerjakan di dunia, dibalaslah dia dengan hukum dunia. Dianggap dia sebagai orang baik, disebut dia sebagai orang baik, dimudahkan pekerjaan dunianya, diberikan tanggapan baik oleh orang-orang kebaikannya sedunia, bahkan sedunia, hukum dunia. Sekarang kita ada di mana? Di Medan, ya, di Deli Serdang, di dunia. Deli Serdang di Sumatera Utara, pindah ke Sumatera Barat, pindah saja. Maaf saya mau tanya, bahasanya masih sama atau beda? Beda sedikit kan? Hukumnya ada perbedaan atau sama? Ada beda sedikit ya? Pindah sedikit ke Malaysia. Kalau pindah ke Malaysia pakai hukum Indonesia atau Malaysia? Malaysia. Pindah ke Amerika, pakai hukum Indonesia atau Amerika? Amerika. Interdunia saja, pindah sesama dunia, hukumnya sudah beda. Sekarang Anda pindah ke akhirat, mau pakai dunia hukumnya, maka tidak akan pas. Jelas ya? Kita pindah tempat di dunia saja, mata uangnya sudah beda, hukumnya tak sama. Sekarang pindah ke akhirat, mau dipakai hukum dunia, maka tidak adil Allah di situ. Jelas sampai sini? Maka keadilan Allah diturunkan, orang yang beramal untuk dunia, maka diberikan balasannya ganjaran dunia. Dia minum itu kalau diniatkan untuk rutinitas saja, Allah berikan balasan hukum dunia. Apa itu? Hilang hausnya. Hukum dunia. Dia makan, ya, berlaku hukum dunia, hilang laparnya. Jelas sampai sini? Di dalam Al-Quran, amal seperti itu hanya disebut dengan amal saja tanpa sifat. 2. Dia meminum, tapi minumannya hasil curian. Dia berpakaian, tapi pakaiannya hasil curian. Dia berpenampilan pakai alas kaki, tapi hasil sogokan, misal. Hasil perbuatan yang menyimpang. Sesuatu yang menyimpang, sumbernya dari pusat jiwa kita, namanya fujur. Apa namanya? Fujur. Lawannya takwa. Itu ada di Quran surah 91 ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini saya sedikit berbagi ilmu, ini agak dalam sedikit ya. Takwa itu jiwa baik, sumber semua sifat kebaikan, jujur, rendah hati, tawadhu, semua yang mulia kalau dikumpulkan namanya takwa. Lawannya fujur, dusta, amarah, sombong, ria, lawannya fujur. Dua-duanya ada di satu tempat namanya nafas. Apa namanya? Nafas. Nafas ada di tempat namanya kolbu. Apa namanya? Kolbu. Kolbu ada di satu tempat namanya sodrun. Jamaknya sudur. Saya mohon izin berdiri sedikit ya. Ya, ibu udah pengen berdiri dari tadi tuh. Ibu kelihatan ini? Kelihatan. Alhamdulillah, belum saya tulis udah kelihatan tuh. Ya, imannya kuat sekali tuh, pancar. Ada sa'altuhunna al-ummahat fil wara' atarayna hadha hum qalu na'am ra'ayna qultu law imanukunna qawiyya jiddan lam aktub ra'aynahu. Supaya sama-sama tertawa ya, kasihan kalau diam. Ini ada takwa,
Bismillah. Ini ada fujur. Ini sifat baik. Ini lawannya. Ini ada di tempat namanya nafas. Inti jiwa kita. Nafas ini ada wadahnya, namanya qalbu. Ini qalbu. Jadi ini inti jiwa kita, roh. Roh kalau sudah masuk ke dalam tubuh, itu namanya nafas. Berubah jadi nafas. Ini roh, ini tubuh kita. Al-Hijr ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara min salsalin min hamaim masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi manusia pertama dibentuk dulu jasadnya. Nanti 4 bulan dalam kandungan baru ditiupkan roh. Roh masuk ke dalam jasad, berubah namanya dari roh menjadi nafas. Apa namanya? Kenapa berubah? Karena saat roh belum punya amal, masuk ke tubuh mulai menyatu, dia beramal. Karena itu nanti datangnya kepada tubuh roh ketika dicabut nafasnya berubah, bukan roh lagi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bukan kullu ruhin, kullu nafsin. Kenapa kullu nafsin? Karena saat datang dan pulang beda. Datang belum ada amal, pulang dengan amal. Jelas? Tapi amal apa yang dibawa? Apakah amal baik dari takwa? Apakah nafas bawa takwa? Atau nafas bawa fujur? Nah, itulah sebabnya kemudian Allah meminta kita melatih nafas supaya meningkat takwanya, supaya nafas pulang dengan membawa nilai takwa. Maka dilatihlah dengan apa yang disebut dengan ibadah namanya. Ya, coba dilihat. Setiap kali ada ibadah, kita akan temukan kata takwa di dalamnya. Barusan kita sholat. Kalimat sholat pertama di Al-Baqarah ayat 3. Itu adalah sifat ayat 2-nya. Dzalikal kitabu la hudal lil. Siapa orang takwa di situ? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat, untuk mengaktifkan sifat takwa. Ramadan kita puasa. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum taqwa. Kemarin baru haji, ada yang baru pulang. Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lam wa tazawwadu fa inna khaira zadid taqwa. Jadi kenapa kita diminta puasa? Kenapa diminta sholat? Kenapa kemudian diminta menunaikan haji, umrah, zakat? Supaya nafas ini dilatih dengan sifat takwa. Kalau sudah nafasnya punya sifat takwa, pasti semua bagian tubuhnya berubah jadi orang baik. Karena ini yang membimbing kehidupan kita. Intinya ini. Jiwa, kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, ya, kalau tubuh ini bagian luar, hanya pekerjaannya saja. Pengendalinya ini nafas adanya di qalbu. Masih ingat hadis Nabi? Ya Al-Arba'in nomor hadis yang ke-6. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Kenapa disebut qalbu? Karena di dalamnya ada nafas, dalam nafas ada takwa. Kalau baik nafasnya, baik qalbunya. Kalau baik qalbunya, baik sadrunnya. Kalau baik sodrunnya, baik jawarihnya. Tangan tidak bisa bergerak kecuali ada nafas di dalamnya, roh. Mata bisa melihat kecuali ada nafas di dalamnya. Kalau dalam nafas ini ada jiwa takwa, maka mata dibimbing melihat dengan sifat takwanya. Mulut dibimbing berbicara dengan sifat takwanya. Karena di sini berkumpul sifat-sifat baik, maka mata yang dibimbing oleh sifat takwa tidak mungkin melihat yang tidak baik. Itu mustahil. Kalau lisan digunakan bicara dengan sifat takwa, maka pasti lisan itu akan selalu berkata yang baik-baik. Itulah sebabnya kenapa Nabi sering mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Al-Arba'in nomor hadis yang ke-18 itu.
Jelas sampai sini? Karena latihan takwa itu dari ibadah. Yuk kita ambil contoh sedikit ya. Takwa, prakteknya sholat. Karena takwa dilatih dengan sholat, melatih tubuh jadi baik. Inti takwa melahirkan kebaikan. Maka disebutkanlah manfaat sholat karena melatih takwa. Orang yang sudah sholat kalau aktif takwanya, jiwanya hidup dengan takwa, pasti sholat itu akan membuat diri dia lebih baik dari sebelumnya. Turunlah Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas sholata tanha anil fahsya wal. Ini kalau jiwanya hidup. Orang yang mengerjakan sholat untuk melatih takwa, puasa untuk melatih takwa, haji untuk melatih takwa, karena sifat sholat, haji, puasa disebut dengan ibadah, maka orang yang mengerjakan ibadah disebut dengan abdun. Apa namanya? Jamaknya disebut dengan ibadun. Apa namanya? Manusia yang mengerjakan ibadah untuk takwa, melatih jiwanya dengan ibadah, disebut dengan ibad, jamaknya. Latihan ibadah ini memberikan dampak kepada jiwanya lebih baik sehingga tenang kehidupannya. Ketenangan yang dilatih lewat ibadah itu disebut dengan tuma'ninah namanya. Apa namanya? Pernah dengar nggak? Rukulah engkau sampai tuma'ninah dalam ruku. Sujudlah engkau sampai tuma'ninah dalam sujud. Nafas yang dilatih dengan tuma'ninah, maka dia akan memiliki sifat tuma'ninah. Pemilik sifat tuma'ninah disebut dengan mutmainnah namanya. Jelas di sini? Apa namanya? Mutmainnah. Maka dengan melatih takwa dengan ibadah, berubah nama menjadi ibad. Dalam ibadah ada tuma'ninah, nafas berubah jadi mutmainnah. Ketika dicabut nafasnya saat pulang, maka disebutlah hasil ibadahnya, sifat tuma'ninahnya, plus hasil dari ibadahnya yang akan dibawa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunlah Quran surah ke-89 ayat 27 sampai ayat ke-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibad wadkhuli jannati. Dasarnya begitu. Dasarnya. Maka Allah kemudian menugaskan malaikat untuk membisikkan supaya takwanya ini aktif. Disebutkan malaikat sebanyak 88 kali dalam Al-Quran. Itulah sebabnya kenapa saat dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba dalam hati kita berkata, sudah azan, cepat siap-siap. Pernah begitu? Pernah merasa begitu? Nah ya, itu malaikat yang membisikkan. Lawannya, di sini ada fujur. Fokus ini. Karena ada dalam nafas, di atas nafas ada kolbu, tempat terluar dari kolbu itu disebut dengan sodrun namanya. Apa namanya? Tempatnya di sini nih. Ruang kosong. Antara perut dengan dada ada ruang kosong. Ini sodrun namanya. Awas pelan-pelan ya, ini ilmunya agak dalam nih. Kalau ini nahrun. Ini sodrun, ini botnun. Jelas? Ini perut, botnun. Yang ini sodrun. Jamaknya sudurun. Apa jamaknya? Sudurun. Malaikat membisikkan sifat takwa supaya takwanya hidup. Setan lawannya tidak ingin manusia jadi baik. Tidak ingin bahkan amalnya netral. Karena setan satu-satunya makhluk yang diciptakan kenal dengan salah dan buruk saja, tidak pernah kenal benar, lawan langsung dari malaikat. Kalau malaikat diciptakan oleh Allah dengan sifat takwa, selalu kenal benar, tidak pernah kenal salah. Itu malaikat. Quran surah 66 ayat ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma. Malaikat karena diciptakan dari sifat takwa, dia selalu kenal benar, tak pernah kenal salah. Tidak pernah kenal maksiat. Pernah dengar ada malaikat Jibril korupsi ayat? Tidak ada. Oh, malaikat maut tertukar mencabut nyawa. Pernah dengar? Tidak. Pas posisinya.
Ya, malaikat. Lawan langsungnya setan. Setan tidak pernah kenal benar. Selalu akrab dengan salah. Dan menariknya, syaitan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Malaikat 88 kali, setan 88 kali. Malaikat membisikkan kebaikan, setan juga memberikan provokasi, membisikkan juga keburukan, cuma caranya halus, tak terasa. Tahu-tahu sampai ke jiwa. Membisikkan sesuatu dengan halus, tak terasa, tahu-tahu sampai ke jiwa, itu namanya was-was. Apa namanya? Was-was. Yuk pakai, ini ada yang dari pesantren ya, pesantren angkat tangan, pesantren. Pesantren kan belajar ilmu sharaf ya. Fa'lala yufa'lilu, was-wasa yuwas-wisu. Ini banyak murid online, sekarang ngajinya pakai tasrif online. Fasbakayu fasbiku, Facebookan. Takayu taktiku, tiktokan. Pakai alif dan sin dan ta, instagramayan, instagrimu, instagraman. Tutup tabaya tubu, youtuban. Was-wasa yuwas-wisu, karena pekerjaan setan. Perhatikan kalimatnya. Baca surat paling favorit bagi umat Islam di muka bumi hari ini, surat An-Nas. Alladzi yuwas-wisu fi. Lihat sini, sudur. Setan tidak langsung ke sini, tapi menembus dari sini. Dari sudur ke kolbu, dari kolbu ke nafas, mengaktifkan fujur. Keluarlah sifat buruk dari sini. Karena yang diaktifkan sendiri buruknya, maka keluarlah dia sifat kotornya. Dalam bahasa Arab su namanya, su. Ya, karena keluarnya dari nafas, maka nafas ketemu dengan su, nafas ketemu dengan su. Disingkat nafsu. Itu yang sering kita singkat tuh. Padahal su itu asalnya sifat, menunjuk pada sesuatu yang salah yang keluar dari sifat fujur. Ditemukan di mana rumus ini? Ini bukan otak-atik. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bis su. Nafas ketemu su, nafasnya netral. Yang dimaksud nafasnya itu ini fujur. Setan membisikkan supaya ini muncul ke permukaan, keluarlah amal yang disebut su. Jamaknya sayyiat. Maka amal yang kedua kita temukan, amal yang diakibatkan karena was-was dari syaitan, disebut oleh Al-Quran dengan amal su, atau kita terjemahkan dengan amal salah. Ini ada amal netral. Yang kedua, amal salah. Begitu mau pulang dari masjid, ibu bapak lihat sendal. Udah ketawa tuh. Tiba-tiba ada bisikan, tuh bagus tuh katanya, bagus tuh. Itu setan. Jelas? Kata malaikat, iya bagus, tapi bukan punya kamu. Ya? Ya nggak apa-apa, nanti bisa minta maaf nih ya. Itu setan. Jelas? Ketika sendal itu yang bukan milik kita dipakai oleh bukan pemiliknya, maka keluarlah perbuatan yang salah. Perbuatan salah diakibatkan karena godaan setan, maka disebut dengan amal su. Amal kedua, amal salah. Yang kecil-kecil dulu aja. Ya, yang kecil-kecil dulu. Pelan-pelan. 3, ini yang tertinggi. Amal ini dikerjakan karena takwanya. Dengan dasar yakin kepada Allah tanpa ragu. Yakin kepada Allah tanpa ragu disebut dengan iman namanya. Apa namanya? Iman. Jadi ada amal yang dikerjakan karena imannya, bukan sekedar karena amalnya. Saya mau minum. Kalau amal biasa, minum ini sekedar menghilangkan haus. Tapi kalau saya kerjakan karena Allah, apa yang Allah perintahkan dengan minuman ini? Khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu.
Samillah, sebut nama Allah sebelum diminum. Bismillahirrahmanirrahim, karena yakin dengan Allah, mengharapkan Allah ridha dengan minuman saya ini. Ketika kita minum berharap ridha karena Allah, supaya Allah ridha dengan minuman ini, maka diberikanlah keberkahan dengan minuman itu di dunia dan pahala dari bacaan tadi untuk akhiratnya. Kalau misal saya contohkan langsung ya, biar supaya paham betul ya. Gara-gara perbuatan ini Nabi Ibrahim jadi Khalilullah. Jadi Khalilullah. Ya, ada tamu datang, disuguhi makanan minuman. Ya. Disuguhi tidak mau. Saya harus balas katanya, enggak hanya sekedar disuguhi. Saya mesti balas. Karena sama-sama orang baik, tak mau dibayar, maka diberikan tuntunan balasannya, cukup minum, awali dengan bismillah, selesai akhiri dengan alhamdulillah. Karena perbuatan itulah kemudian turun wattakhadallahu Ibrahim khalila. Jadi kekasih Allah. Hanya karena bab minum. Saya contohkan supaya jelas nih. Nah. Ambil dengan tangan kanan yang paling dekat, sebut nama Allah di Al-Bukhari, kul bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat bismillah. Minum. Akhiri alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Walaupun minumnya satu teguk, tapi ketika diniatkan dengan iman untuk mendapatkan ridha Allah, maka diberikanlah keberkahan dalam minuman ini. Tabarak tadi, tabarakalladzi biyadihil. Apa manfaat keberkahan itu? Ziyadatul khair wastimraruhu. Maka air yang seteguk itu diberikan tambahan kebaikan oleh Allah sehingga menjadi energi bagi pemiliknya untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Minumnya sedikit, tapi dengan sedikit bisa menyelesaikan Quran 30 juz. Minumnya sedikit, tapi dengan sedikit tak tinggal tahajud. Minumnya sedikit, tapi dengan sedikit tak luput lisannya berzikir. Bukan saya, contohnya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi hidup cuma 44 tahun. Minumnya sekali setiap hari. Makannya sekali. Ayah beliau yang bawakan makanan, ya, namanya Pak Syaraf. Imam Nawawi itu namanya Yahya bin Syaraf Ad-Dimashqi. Makan sekali dengan roti kering ba'da isya. Minumnya sebelum subuh. Dengan makanan dan minuman yang sedikit itu, lihat karyanya bagaimana sekarang dibaca oleh hampir semua umat Islam di muka bumi. Berkah, itulah berkah. Nah, jadi kalau makan banyak-banyak tidak ada energi untuk bisa sholat khusyuk, nah, berarti ada yang kurang berkah dalam makanannya. Jelas di sini? Nah, itulah tabarak, kembali kepada amalan. Kembali ke sini, ketika amal dikerjakan dengan iman, di dunia didapatkanlah keberkahan. Nah, ini berkahnya. Di akhirat, kalimat iman dengan bismillah tadi diperintahkan oleh Allah pada malaikat, catat itu untuk bekal akhiratnya. Itulah yang kita sebut dengan pahala namanya. Jadi minumannya selesai di dunia, keluarnya kotoran, yang dibawa ke akhirat bukan minumannya, tapi pahala yang dicatat tadi, ajrun namanya. Apa namanya? Ajrun. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Jelas di sini? Baik, jadi saat pindah nanti ke akhirat, ya. Jangankan ke akhirat, ke alam kubur dulu tuh. Ya. Ininya enggak ikut. Yang ikut apanya? Amal yang menyertai, kalimat yang menyertai aktivitas minum kita, makan kita, dan keseharian kita. Bila amal dikerjakan dengan sifat seperti itu, maka muncullah yang ketiga, yang dimaksud ahsanu amala, itulah amal yang disebut dengan amal soleh. Apa namanya? Ini yang dimaksud dengan ahsanu amala. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji yang hidup. Yang hidup ini supaya banyak mengumpulkan amal soleh dalam hidup. Kalau bicara yang soleh, kalau mendengar yang soleh, kalau melihat yang soleh. Itulah sebabnya kenapa kalau Bapak Ibu lihat dalam Al-Quran, jika ada ayat menyebutkan fungsi tubuh kita, itu selalu seringkali diawali dengan kata iman di dalamnya. Silakan cek.
Mata apa fungsinya? Melihat kan? Kalau hanya melihat berarti amalnya nomor 1. Ini amal netral. Sama dengan kambing melihat, ayam melihat. Tapi bagi orang yang beriman, nah ini imannya digunakan untuk membawa sifat takwanya, membimbing matanya melihat. Maka muncullah cahaya dalam pandangannya, cahaya imannya. Turun Quran surah ke-24, surah Cahaya. Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, imannya dulu. Yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang beriman, pakai imannya membimbing matanya untuk melihat. Jika menurut imannya tak baik untuk dilihat, palingkanlah pandangan itu. Memalingkan pandangan dari yang tidak baik menurut iman, itu disebut ghaddul basar namanya. Jadi kalau tanpa iman, itu masih netral. Kalau netral, hukumnya relatif. Kata orang Medan, Deli Serdang, Sumut, pakaian yang rapi itu begini, tutup semua. Kata orang Amerika, tidak, buka-buka dikit boleh. Kerudung buka, bagian tertentu buka. Menurut mereka, ini pakaian sopan. Tapi menurut iman, belum tentu dianggap baik. Boleh jadi bagi sebagian orang, pakaian sopan itu dianggap baik, masuk kategori amal. Tapi bagi orang beriman, kullil mu'minina. Bagi perempuannya, kullil mu'minati. Katakan pada perempuan-perempuan yang telah punya iman. Karena itu mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ada iman, cara pandangnya pasti beda. Coba kalau buka YouTube pengen lihat pengajian, tapi sebelumnya salah klik. Sehingga algoritma YouTube-nya berputar, tiba-tiba muncul iklan terbuka aurat. Dilihat atau tidak berpaling? Ya? Kalau iman ada, itu begitu terlihat begini, biasanya imannya aktif, langsung paling nih. Salah ini. Minimal dia skip tuh. Atau dia pindahkan. Ya? Apalagi dari mata turun ke, jangan langsung ke hati dulu. Turun ke lisan, ya. Coba lihat fungsi imannya hadir lagi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan au liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan akan hidup sampai ke akhirat, dihisab di hari kiamat, bawa pahala pulang, maka kumpulkan pahala lewat lisanmu. Katakan yang baik-baik, kalau tak mampu, ya. Karena itu berkata pun pasti ada iman dalam lisan. Kalau kata imannya nggak bagus, jangan katakan. Lihat, Pak Asrul lihat tayangan nggak bagus. Matanya langsung berpaling, lisannya istighfar, astagfirullah. Nggak ada yang terlambat. Matanya masih lihat, lisannya istighfar, astagfirullah. Nggak bagus ini. Ya? Nah inilah amal saleh. Nah tugas kita selama hidup itu memastikan bahwa semua bagian tubuh kita dan perlengkapannya dari ujung kepala sampai kaki punya sifat soleh. Itu saja. Itulah sebabnya kenapa kita temukan kata iman sering bersanding dengan amal soleh. Setelah zuhur ada surat apa? Ada sholat apa? Asar. Buka surah Al-Asr, surah 103. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu iman wa amilus solihat. Solihat jamak dari kata soleh. Jadi kalau kita kembali kepada haul kita hari ini, kita belajar bagaimana dadak berkehidupan, digunakan sampai sisa hidupnya mengumpulkan amal-amal kebaikan, berharap Allah ridha. Jack, dadak sudah bangun masjid ini ya, tolong kamu teruskan sampai 99 masjid. Solehnya sudah ada. Tinggal bagaimana keluarga kompak untuk meneruskan itu. Nah kita yang hidup diperlihatkan, oh ini soleh, sosok ini soleh, sosok ini soleh. Pertanyaan saya, dari sekian banyak orang yang hadir hari ini, yang mendapatkan informasi, Anda yang datang sampai ke sini, apa yang Anda dapatkan pelajaran soleh dari almarhum yang kita dapati saat ini di samping kita? Kenapa mesti kita yang datang? Kenapa mesti kita yang hadir? Nah, maka manfaatkan setiap mendapati orang soleh di sekitaran kita. Tidaklah Allah mengantarkan kita untuk mengetahui orang itu kecuali menginginkan kita berubah lebih baik dari sebelumnya. Jelas sampai sini? Baik. Nah, kalau sudah jelas,
Sekarang bagaimana tertib mengumpulkan amal soleh itu? Sekarang sudah paham risalah hidup. Fungsi kehidupan menjadi hamba Allah yang saleh. Nah ini sudah fitrah bu. Makanya ibu kalau ditanya anaknya saya pengen jadi anak yang saleh. Ya kan? Bahkan baru dikandung ingin menjadi anak yang saleh. Itu sudah fitrah di Quran surah ke-7 ayat 189. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasy syakirin. Sekarang saya agak cepat ya supaya bisa memberikan beberapa ijazah dalam amalan-amalan. Nanti setelah itu kita keluarkan zikir-zikir yang khusus ya dan dampaknya bagi kehidupan. Tugas kita sebelum meninggal, kita mencoba semampu kita memastikan seluruh bagian tubuh ini bisa beramal soleh. Karena dihisab. Tadi mulut misalnya. Ya, mohon maaf ini. Hari ini saja dari bangun sampai sekarang, udah berapa jam dipakai bicara itu? Ngobrolin orang sudah? Minimal ustadznya kan? Diskusi tentang dunia, ngobrol tentang anak, ngobrol tentang pekerjaan, ngobrol tentang masa depan. Sudah soleh belum? Dari sekian jam yang Allah kasih dari bangun sampai sekarang, taruhlah 10 jam misalnya. Dari bangun sampai sekarang 10 jam, berapa jam di lisannya yang sudah menjadi amal soleh? Sudah baca Quran? Sudah zikir? Sudah dipakai taubat? Maka pastikan selama hidup minimal yang pernah keluar dari tubuh ini semua baik dalam pandangan Allah. Melihat Allah ridha, ya, mendengar Allah ridha, berjalan Allah ridha. Kalau kita bisa kumpulkan semua itu, apa yang terjadi? Ini poin yang ingin saya sampaikan. Apa yang terjadi? Allah akan merubah hidup kita, dipelihara, dirawat oleh Allah, hanya akan dipertemukan, diarahkan, dan diberikan semua yang baik-baik dalam hidup. Turun Quran surah ke-16 ayat 97. Quran surah 16 ayat 97. Pelan-pelan ya. Man amila salihah. Siapapun yang mengerjakan amal saleh. Man ismun mausulun yadullu ala fardiyatil ammiyah. Konjungsi kata sambung menunjuk pada setiap orang tapi maknanya luas. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Kata Allah siapapun yang mau berbuat soleh, merubah dirinya menjadi soleh, beramal yang soleh. Min dzakarin au untha, baik laki-laki atau perempuan. Jabatannya apapun, pekerjaannya apapun. Wa huwa mu'min, dan amal soleh itu dikerjakan karena imannya kepada Allah. Dan dia beriman. Amal soleh, laki-laki atau perempuan, dikerjakan karena iman. Perhatikan kalimatnya. Langsung menggunakan fa atafnya, lalu menggunakan lam taukid dan nun taukid takilah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka saya akan berikan tanpa lama, tidak saya tunda. Fa itu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang mengumpulkan dua peristiwa tanpa jeda. Jadi peristiwa pertama kita merubah diri kita jadi soleh. Makannya dari hasil yang baik karena Allah. Bicaranya yang baik karena Allah. Mendengarnya yang baik karena Allah. Ketika itu dilakukan, kata Allah, fa, saya tidak akan tunda, langsung saya berikan. Lanuhyiyannahu, aku tegaskan, ya, aku berjanji dengan sepenuhnya, aku tegaskan. Aku pasti akan bimbing hidupnya, aku akan hidupkan semua aktivitasnya, hayatan thayyibah, pada semua kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Jadi kalau diarahkan ke karir, Anda bekerja apapun, Allah akan arahkan, karirnya pasti baik. Kalau Anda mencari jodoh, akan ketemu orang yang terbaik. Kalau berumah tangga, bapaknya, ibunya, anaknya diajak latihan beriman menjadi saleh, maka dirubah oleh Allah keluarganya sekaligus menjadi keluarga yang baik. Hayatan thayyibah. Rizkinya
langsung diberikan rizki tingkat yang terbaik. Jadi ada rizki standar, halalan thayyiban. Ada rizki istimewa hanya untuk orang beriman. Halalnya dibuang, thayyibnya dijamakkan. Yang standar Al-Baqarah, buka. Ayat 169 itu. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei manusia, masih standar. Kulu fil amr, silahkan kerja untuk dapat makanan. Ya, makanya kalau ditanya ayah mau kemana mencari sesuap nasi, padahal mungkin satu rice cooker. Ya, tapi ini dalam balaghah namanya zikrul ba'di yuradu bihil kullu. Disebutkan sedikit mewakili keseluruhan. Ya, kerja. Bagaimana caranya? Bekerja dengan cara yang halal, halalan, dapatkan yang thayyib, yang baik. Dari pekerjaan yang halal, dikonsumsi mendapatkan yang baik-baik. Tapi kalau bekerja pakai iman, berubah ayatnya. Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Dari ya ayyuhan nas berubah ya ayyuhalladzina amanu. Kulu, yang ini kulu, yang ini kulu. Yang ini kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, yang ini kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang beriman, pakai imanmu dalam pekerjaan. Jangan saling menyogok. Jangan saling menipu. Jangan saling menjatuhkan. Rizki sudah Allah atur. Tinggal caranya kita ikuti. Maka ketika bekerjanya menggunakan iman, diikuti hukum Allah di dalamnya, bukan kita yang lelah mencari rizki, Allah yang dekatkan rizkinya kepada kita, walaupun terlihat sedikit, tapi berkahnya diperbanyak oleh Allah. Hayatan thayyibah. Gaji 1 bulan 1 juta. Tapi berkahnya banyak. 1 juta untuk 1 bulan. Karena berkah, badan sehat, tidak ada keluhan, hidup nikmat seakan tak punya masalah. Saya pernah naik ke puncak, anak kami nomor 1, Pak Kiai, waktu masih usia 4 tahun, Pak Kiai mertua, itu ingin karena belajar kisah Nabi menggembala kambing, ingin gembala kambing. Saya cari kambing sampai naik ke puncak di Jawa, daerah Lasem ke atas itu, naik ke atas. Terbang kan ada Gus Baha, ke sana ada Gus Koyum di Lasem itu, naik ke atas dikit itu, ya. Itu saya temukan satu keluarga, dia merawat kambing yang kami direferensikan untuk mengambil kambingnya dari beliau itu. Saya tahu pendapatannya 1 bulan kami dikabari hanya 100.000 1 bulan, 100.000. Tapi saat kami datang, seakan-akan tak punya kekurangan. Makanan, ikan dimasakkan, mangga dipetikkan, dihadirkan pada kami. Poinnya ini, saya tanya, di mana kambingnya? Oh di sini Gus, katanya di belakang. Begitu saya lihat kambingnya, Allahu Akbar. Kambing bersih, putih, mulutnya ditutup oleh potongan dari tempat minuman itu, botol minuman. Kalau saya sebut nanti sebut merek, endorse ya. Ya ada potongan minuman, botol itu yang 1 liter, ditutupkan ke mulut kambingnya begini. Saya tanya begini, itu kenapa kambing ditutup mulutnya? Apa sakit? Lihat jawabannya. Bukan sakit Gus, ini kambing baru kami beli dari tempatnya. Di tempat dia jalan, dari tempat kami beli, kami tutup mulutnya dengan botol ini, supaya di jalan dia tidak makan yang bukan haknya. Kami tutup mulut kambing ini dengan botol minuman ini, dari tempat kami beli, supaya di jalan kambing ini tidak makan yang bukan haknya. Itu saya diam, ada 10 detik saya menangis. Ya Allah, terima kasih Engkau mengajarkan saya hari ini. Orang yang tinggal di gunung, yang tinggal baik, ternyata lebih banyak mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi dibandingkan kita yang banyak mengajar. Jangankan lisannya, mulut kambingnya pun dia jaga. Bisa terbayang? Dan hidupnya gak pernah ada keluhan. Dapat 100.000 1 bulan. Saat akan makan, tetangga bawakan makanan. Musim mangga, tetangga lain kirimkan mangga. Masya Allah. Hayatan thayyibah. Ada orang dapat gaji sebulan 100 juta, rasanya tak pernah cukup. Tipu orang lagi, korupsi lagi.
Ambil lagi. Yang dimakan pun kan tak lebih, sedikit saja sama dengan yang lain. Ayo pilih mana? 100 juta tidak berkah atau 1 juta berkah? Tidak ada pilihan ketiga. Ujian iman itu. Nah, jadi kalau kita perbaiki diri kita, ya, mohon maaf. Bukan berarti tidak akan kaya, tidak. Berkahnya dulu ditambah oleh Allah. Kalau berkah sudah bertambah, kita sudah baik, tinggal pilih 1 dari 4, pilih yang mana? Mau hidup pakai harta, amal solehnya, pakai jabatan, kedudukan, pakai ilmu, atau pakai tenaga. Inilah contoh Khulafaur Rasyidin, dicontohkan pada yang 4 itu. Ya, yang pakai harta Abu Bakar As-Siddiq, turunannya Utsman bin Affan, turunannya Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Dilatih dulu oleh Allah, hartanya ditarik dulu. Abu Bakar ditarik dulu, Abdurrahman bin Auf ditarik dulu, Utsman ditarik dulu. Setelah semua badannya thayyib, setelah paham bisa mengatur harta, bisa mengarahkan harta pada yang baik, diberikan tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi teman-teman yang ingin ibadah lewat harta, silahkan, tidak dilarang. Tapi bagaimana caranya dengan harta itu beramal soleh? Kalau cuma berlomba untuk kaya, mohon maaf. Yang sudah kaya banyak, bahkan ada yang abadi dalam Al-Quran. Saking kayanya disebut orang ini hampir seakan-akan memiliki 1 benua kekayaannya. Benua dalam bahasa Arab disebut korwah, pemiliknya disebut dengan korun. Saking banyaknya hartanya sampai sekarang masih dicari. Mau kemana? Cari harta karun katanya. Tapi tenggelam juga. Tenggelam juga. Nah sekarang pastikan, ya, maaf nih. Dapat sepeda belum kenal Allah. Dapat motor belum kenal Allah. Diberikan kendaraan mobil belum kenal Allah. Punya private jet belum kenal Allah. Punya apa lagi harus diberi sampai kenal Allah? Punya apa lagi? Nanti kalau sudah dilatih dengan kebaikan-kebaikan, hartanya ada di tangan orang yang tepat, Masya Allah, jadi masjid. Ambulan untuk melayani masyarakat. Beasiswa untuk anak-anak sekolah. Panti-panti yatim. Ijek, Dodi, tengok itu ke daerah-daerah sana. Ada di sana yang butuh perhatian, datang ke sana. Dibawa. Berburu pun pilih-pilih. Gak boleh ini ditembak. Gak boleh yang ini dibunuh. Gak boleh membunuh yang sedang hamil. Dilihat-lihat. Kenapa? Karena Allah perbaiki dulu keadaan tubuhnya sampai thayyib. Setelah bagus, dititipkan apapun itu digunakan pada yang baik-baik. Kedudukan, Umar tidak sekaya Abu Bakar. Tapi ketika keadaannya sudah baik, awalnya tiap hari kalau tak mabok tantang orang, siapa yang berani dengan saya bertemu di Bukit A. Sebelum datang, dia pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya karena dia akan pulang tanpa nama, Umar. Tapi setelah masuk Islam, wa hasuna islamuhu, ya, berubah jadi orang baik, jadi thayyib, Masya Allah. Diberikan kedudukan, tidak ada satu pun apa yang beliau kerjakan kecuali nilainya kebaikan untuk umat manusia pada umumnya saat itu. Beliau orang yang melahirkan teori belusukan. Tanpa kamera, tanpa perhatian, tanpa viralisasi. Oleh karena itu orang yang belusukan sekarang disebut sebagai Umar masa kini misalnya. Ya. Tapi dilihat berkahnya mana? Ilmu Ali bin Abi Thalib tidak sekaya Abu Bakar, ya, tidak setinggi tegas Umar kedudukannya. Ya, tapi hebatnya apa? Ilmunya, Allahu Akbar, Masya Allah. Sederhana tapi keilmuannya luar biasa. Viral. Abu Hurairah viral, Ibnu Abbas viral. Ada yang tidak dititipkan kedudukan, tidak pilih harta, tidak juga pandai dalam ilmu, dia gunakan tenaganya. Bilal tidak sepintar Ali, tidak sekaya Utsman, tidak sekuat Umar. Tapi beliau sedikit saja azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi komen. Karena Nabi komen, beliau langsung like and subscribe. Apa komen Nabi? Saya mendengar telapak kaki Bilal di taman surga. Karena suara azannya, aku mendengar telapak kakinya di taman surga. Bilal menyimpulkan, azan aja ke surga, ngapain kaya-kaya Utsman? Jadi orang itu kalau sudah thayyib fisiknya, dia bisa nikmat hidupnya. Qutu yaumi cukup, yang penting cukup untuk hidup, selanjutnya saya cari akhirat. Tapi dia pilih, kalau mau pakai harta, silahkan. Pakai ilmu, silahkan.
Mau pakai kedudukan? Silahkan. Pertanyaannya, sampai Anda sekarang hidup detik ini kita hadir di masjid ini, puluhan tahun hidup, berapa yang sudah menjadi amal soleh, dan apakah bagian tubuh kita sudah thayyib sampai detik ini? Nah, itu jadi begitu kita melihat masjid, ambulan di depan, tarik ke diri kita, kok kenapa saya yang lewat jalan ini? Beliau sampai meninggal masih ada inspirasi yang diberikan pada kita itu. Hayatan thayyibah. Jadi kalau ingin hidupnya lebih baik, perbaiki dulu diri kita. Kalau sudah baik, Allah yang maha thayyib, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Kalau sudah kitanya baik, tersambung koneksinya ke Allah langsung tanpa sekat. Itulah sebabnya, kalau orang hidupnya sudah thayyib, amalnya salih, maka amalnya pun bisa menjadi syafaat untuk kehidupan dunianya sebelum akhiratnya. Di mana rumusnya? Al-Maidah, surah kelima. Ayat berapa? 35. Dibuka dengan iman, dengan takwa, tawassul dengan amal saleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, latih supaya jadi saleh. Nah, amal yang saleh itu pakai untuk tawassul dengan amalan kita itu yang saleh. Jadi ternyata kalau matanya thayyib, telinganya thayyib, lisannya thayyib, tapi thayyib Al-Quran ya, bukan thayyib yang 2 kali puasa, 2 kali lebaran gak pulang-pulang gitu. Bukan yang itu ya. Kalau sudah thayyib semuanya, amalnya saleh, maka amal itu bisa digunakan sebagai wasilah untuk memudahkan kehidupan kita. Bahkan mengentaskan dari kesulitan. Ada yang sulit, sakit, tawassul dengan amal. Ada yang sulit pekerjaan, tawassul dengan amal. Maaf, sekali lagi. Ada yang menjahili dalam kehidupan, ingin menjatuhkan, ingin mengganggu, ingin menghancurkan, tawassul dengan amal. Ada kisahnya enggak Ustaz? Ada. Di Al-Bukhari panjang hadisnya. 3 orang jalan bertiga, tiba-tiba hujan deras, mereka berteduh dalam satu gua. Batu menggelinding menutup pintu gua itu. Didorong-dorong 3 orang, badannya besar, Arab besar. Tapi batu tidak bergerak. Maka ketiganya, satu kemudian mengatakan, mari bertawassul dengan amal soleh kita. Bertawassul dengan amal soleh kita. Yang satu mengatakan, ya Allah, Engkau yang maha tahu. Sungguh aku dulu punya karyawan. Karyawan itu saat ingin mendapatkan gajinya tiba-tiba dia pergi tanpa pamit. Lama sekali, aku khawatir nilai gajinya berkurang, aku kemudian tukarkan dengan kambing. Kambingnya aku rawat sampai banyak, sehingga saking banyaknya memenuhi kemudian halaman bagianku, tiba-tiba datang orang itu mengatakan, Pak, bos, saya pengen ambil gaji saya. Maka orang itu mengatakan, itu gaji kamu, kambing yang banyak itu. Karyawan itu berkata, jangan bercanda bos. Tidak, engkau kan lama enggak datang. Uangmu dulu aku tukarkan dengan kambing supaya berkembang jadi banyak. Ini sekarang milikmu. Maka saking senangnya dia bawa kambing itu semua ya Allah tanpa menyisakan satu pun untukku. Dan engkau maha tahu dengan itu. Jika engkau menilai itu sebagai amal saleh yang engkau ridai, mohon bebaskan kami dari tutupan batu ini. Didorong, bergerak batunya. Yang tadinya tidak bergerak sedikit pun. Ya Allah, saya punya ibu. Ibu saya sudah sepuh. Setiap saya berangkat kerja dan pulang, tidak pernah saya tidur lebih dulu, kecuali saya berikan dulu ibu saya minum dari air susu. Untuk mengambil hikmah, saya dulu diberikan ASI oleh ibu saya. Saat beliau sepuh, saya rawat beliau. Sebelum tidur, saya belikan dulu susu, baru kemudian tidur. Tiba saya pulang, ibu sudah tertidur sebelum meminum susu itu. Maka saya berdiri di sampingnya memegang wadah susu itu dan tidak mengatakan dan tidak membangunkan ibu dalam tidurnya. Saya duduk, saya berdiri di sampingnya sampai ibu terbangun di pertengahan malam. Dalam keadaan bangun saya berikan, "Ma, ini susunya, minum dulu." Tanpa saya mengatakan, "Ma, saya sudah berdiri lama di sini menunggu mama bangun." Menunggu mak bangun. Maka diminumkanlah kemudian susu itu. Selesai kemudian tidur beliau tanpa mengucapkan sepatah kata pun kecuali kebaikan. Ya Allah, jika engkau nilai ini sebagai sebuah kebaikan yang engkau ridai, mohon bebaskan kami dari batu ini. Digeser, terbuka, tapi belum bisa keluar 3 orang.
Yang ketiga, ya Allah, dulu aku orang kaya, cuma aku rentenir. Aku pinjamkan uang supaya dapat satu pengembalian yang lebih. Aku naksir keponakanku yang cantiknya luar biasa, kembang desa. Dia anak dari saudaraku. Satu kali, datanglah perempuan ini mengatakan bapaknya terjebak hutang banyak, minta tolong kepada aku pinjam uang melunasinya. Aku pikir kesempatan itu untuk mendapatkan si gadis itu. Lalu aku katakan kepadanya, boleh aku pinjamkan, tapi diganti dengan kehormatanmu. Malam ini engkau tidur denganku. Dengan menangis si gadis itu karena mempertaruhkan kehormatan ayahnya, dia menyetujui. Maka di malam saat aku akan menggaulinya, dia mengatakan, ya paman, ittaqillah, paman bertakwalah kepada Allah. Kalimat takwa yang keluar dari gadis yang baik itu, gadis baik-baik tuh. Hati-hati ya, dari gadis yang baik itu menyebut kalimat takwa, jadi getaran dalam jiwa orang yang ada di hadapannya. Ya, sama dengan orang mengancam Nabi, Muhammad, siapa yang menyelamatkanmu saat ini? Ketika dikatakan Allah, bergetar itu, menggetarkan tangan, jatuh pedangnya. Ketika gadis itu berkata, paman bertakwalah kepada Allah. Kalimat takwa yang keluar dari gadis itu menggetarkan jiwaku sampai aku ketakutan. Lalu aku meninggalkannya dalam keadaan taubat kepadamu, ya Allah. Jika engkau menilai itu sebagai bagian dari amal soleh yang engkau ridhai untukku, mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Ketika didorong, batu itu menggelinding. Itulah tawassul dengan amal soleh kita. Nah, jadi kalau kita mengerjakan amal soleh, kenapa setelah sholat kita berdoa? Setelah baca Quran kita berdoa. Jangan lupa setiap selesai amal sholat berdoa. Termasuk di majlis ilmu. Majlis ilmu itu saking hebatnya, dari mau berangkat, duduk sampai pulang, itu doanya mustajab. Itulah sebabnya kenapa dulu para ulama kalau ada orang taubat bertanya ingin tahu caranya taubat, maka ditunjukkan, datangi majlis si fulan, datangi majlis si fulan. Ya? Datangi majlis si fulan, viral, membunuh 100 orang, ingin taubat. Kata syekh di sana, kata kiainya, kata tuan gurunya, pergilah ke majlis fulan, dia akan membimbingmu. Berangkat ke majlis itu, di pertengahan dia meninggal. Hanya jarak sejengkal saja dari tempat dia tuju. Waqad waqa ajruhu 'ala Allah. Jalannya menggugurkan dosanya dengan taubatnya, 1 jengkal jarak ke tempat tujuan amalan baru yang dia ciptakan. Baru sejengkal. Di jalannya, itu taubatnya. Setiap jalan dianggap taubat, dianggap taubat. Begitu pertengahan jalan, ini 1 kilo, tengah-tengah 500 meter, lebih sejengkal. 500 meternya menggugurkan dosa-dosa karena taubatnya, lebih sejengkal tuh amalan baru yang dia kerjakan selepas taubat. Dan itu yang memasukkan dia ke surga. Sehingga turun gambaran di surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Turun tafsirnya di hadis Nabi, ya. Di Ibnu Majah nomor hadis 223, di Abu Daud nomor hadis 3461, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus bagian akhir dari kajian kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan allati fil bihar wa innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinara walakinnahum warathul ilma faman akhadahu ya fakhudhihi bihadzin wafir, ya falyakhudhu bihadzin wafir. Siapapun yang datang ke majlis ilmu menempuh jalan yang tidak mudah, ini kadang panas kadang berliku, datang untuk belajar, maka dibalas oleh Allah, sahhalalahu tariqan ilal jannah. Allah akan meringankan di akhirat langkah kita menuju surga insyaallah. Sejak mulai berangkat, duduk, pulang, malaikat diperintahkan, bentangkan sayapmu, berikan ridho kepadanya. Di antara ridhonya malaikat, memohonkan ampunan kepada Allah bagi para penuntut ilmu itu. 2, mengaminkan doa yang dia mohonkan pada Allah. Nah, kalau sudah masuk majlis ilmu, tuan guru manapun yang mengajar, perbanyak istighfar.
Banyak doa, bukan status. Ceklik, sedang menghadiri kajian. Itu malaikat tak aminkan. Ya, baik. Jadi itu kesimpulannya. Ayo tata diri kita menjadi lebih baik. Minimal kita latihan sebulan ini, coba ya, sebulan sampai ketemu haul berikutnya 12 bulan lagi tuh. Ya, sebulan latihan dulu untuk mata. Lihat yang baik menurut iman. Kalau tak baik, palingkan. Tak baik, palingkan. Ya, lihat istri, palingkan. Ya, istri orang. Latih, ya, latih misalnya sampai selesai 12 dari mata. Anggota sujud saya dulu yang 8. Ya, anggota sujud yang berapa? 8 dari wajah. Ya, di kening dulu nih, kening jabah. 2 telapak tangan mewakili tangan keseluruhan. Ya, kemudian 2 lutut dan 2 di belakang kaki. Latih ini selama 1 bulan, kalau baik, mudah-mudahan Allah ridha dengan kita semuanya dan diberikan kebaikan dalam kehidupan kita insyaallah. Yang terakhir, untuk baik itu tak bisa sendirian. Mesti ada ulama yang jadi panutan. Sementara masa kita sekarang ini hidup di masa banyak ulama-ulamaan yang tampil ke permukaan. Ulama-ulamaan yang tampil ke permukaan. Maka disitulah penting kita merawat ulama-ulama yang orisinil, khususnya yang bersanad, yang baik-baik, yang wara, yang takwa, jaga bila itu kita temukan dalam kehidupan kita. Ya, Nabi SAW menyampaikan, lihat kalimatnya, hati-hati betul ya. Di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-157. Yushiku alla taqumas sa'atu hatta yuqbadul ilmu. Wa tadharul fitanu. Wa yakthural kadhibu. Wa yataqarabuz zamanu. Wa tataqarabul aswaqu. Nanti akan ada pergantian masa sampai ke dekat-dekat kiamat. Dan tidak terjadi kiamat itu sebelum melewati masa-masa seperti ini, kata Nabi. Apa di antara masa itu? 1, ilmu mulai dicabut. Yang hilang bukan ilmunya. Tafsirnya dalam hadis lain, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alimun. Riwayat lain, idza lam yubqi alima ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadallu fa'adallu. Allah itu kalau mau ngambil ilmu dengan cara mewafatkan ulamanya satu-satu. Nanti kalau sudah sedikit, sudah tidak ada ulamanya, maka tiba-tiba muncul orang-orang tak jelas jadi tuan guru, jadi ustadz, jadi kiai, jadi macam-macam. Yang anehnya ada followersnya, ada muhibbinnya, ada jamaahnya, ada fansnya, ada subscribernya. Yang hebat dia bisa berfatwa, anehnya jamaahnya tanya pula dan dijawab. Apa yang terjadi? Fadallu wa adallu. Fatwanya sesat dan aktivitasnya pun menyesatkan. Maka keluarlah dari hikmah keislaman. Apa di antara hikmah keislaman itu? Islam datang menyatukan, ini datang memecah belah. Islam datang mengajak dengan bercinta, saling mencintai karena Allah, ini datang dengan permusuhan. Maka lahir aliran makiyun, suka maki-maki. Ngajinya betul kalau disebut ngaji. Qurannya sama, tapi selesai ngaji bisa mencela orang lain. Selesai ngaji bisa saling menyesatkan. Selesai ngaji bisa saling memecah satu dengan yang lainnya. Itu mesti hati-hati. Alhamdulillah kita masih ada orang tua kita. Ini ada Kiai Haji Mertua Simanjuntak. Alhamdulillah kita doakan beliau sehat. Allah umrahu. Ada Prof Hasballah, Masya Allah. Ada ketua-ketua MUI kita, ya, tuan guru ulama-ulama kita. Ini doakan, jaga oleh kita, ya. Jaga, rawat baik-baik. Kemudian doakan dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian tugas kita mencetak ulama-ulama selanjutnya. Oleh karena itu alhamdulillah hari ini, sebagai penutup juga, kami datang dengan salah satu tokoh dunia. Namanya Syekh Al-Ustadz Dr. Profesor Dr. Abu Bakar Muhammad Abu Swir. Ini beliau adalah seorang rektor pemimpin kampus, di antara kampus yang memang khusus didirikan untuk mencetak ulama saja. Da'i saja. Di antara ulama da'inya ini ada yang dari Sumatera Utara juga. Ini ada Prof Hasballah ini ya. Ada Ustadz Yusuf Burhan di belakang nih ya. Itu seangkatan dengan kami di Tripoli itu. Ini kampus ini tidak boleh orang Libya belajar di situ.
Yang belajar 72 negara dari negara-negara lain, di situ belajar dari S1 sampai dengan S3. Nah, ini ada berita baik, saat kami mengabari, saya bilang saya alhamdulillah ada keluarga baik di Sumatera Utara. Lalu saya sebut nama, ya. Nah, ini ada acara, saya bilang beliau haul yang keempat setelah ini. Namanya Haji Anif, diteruskan kebaikannya oleh anak-anaknya, dan insya Allah akan bersama-sama membangun pesantren cabang Mira, cabang kita yang di Banten. Nah, insya Allah selepas ini kami akan lihat lahan, akan dibangun khusus di Sumatera Utara, pesantren khusus untuk mencetak ulama saja. Ya, cabang dari kami yang di Bekasi, yang di Banten. Nah, jadi kami mendirikan pesantren, kami rawat dari anak usia 3 tahun sampai S3. Ya, itu hanya untuk belajar menjadi ulama saja. Hafal Quran 30 juz dengan sampai 10 riwayat, sampai dengan matan, sampai dengan sanad. Alhamdulillah tahun ini kita akan bangun di 3 tempat Sumatera. Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Sumatera Barat kemarin sudah peletakan batu pertama, itu yang di Harau. Hari ini kami akan lihat lahan, insya Allah keluarga dari Haji Anif melalui Pak Musa Rajeksa. Nah, nanti insya Allah akan memfasilitasi lahan dan akan dibangunkan di atasnya pesantren cabang kami yang di dalamnya belajarnya 90% kuota terbesarnya hanya untuk Sumatera Utara. Nah, jadi yang Sumatera Utara nanti tidak perlu ke Bekasi, tak perlu ke Banten. Cukup di sini saja. Yang Sumbar cukup di Sumbar saja. Nanti yang belum ada daerah lain yang dekat-dekat boleh ke sini. Ya, belajarnya insya Allah gratis. Ya, sampai nanti selesai di situ 6 tahun, kuliah keluar, di antara tempat kuliahnya kami sudah berdiskusi itu di kuliah dakwah Islamiyah. Nanti akan khusus diberikan kuota khusus untuk Sumatera Utara. Nah, sebelum pesantrennya jadi, kita ingin muridnya dulu belajar ke sana supaya pulang jadi guru. Nah, jadi sekarang saya akan minta khusus ke Pak Rektor, tolong ini di Sumut ini berapa Pak Ijek kabupaten kotanya? 33. Saya akan coba minta kuota 33 itu. Ya, supaya nanti setiap kabupaten kota punya satu ya yang diusulkan untuk bisa kuliah, ya. Minimal di kuliah dakwah Islamiyah. Kemarin di Sumbar 19. Saya akan minta ke beliau ya kalau minimal setengahnya lah ya untuk sementara ini. Kita akan kirim keluar yang sudah S1 boleh S2. Yang belum S1, S1 4 tahun nanti, ya. Nah, nanti pesantrennya jadi, pulang jadi pengajar di situ, pembimbing di situ, santrinya dari sini. Mudah-mudahan seluruh wilayah Sumatera Utara insya Allah ke depan ada ulama-ulama yang bisa meneruskan, membimbing masyarakat kita kembali. Saya akan tunjuk nanti Pak Musa Rajeksa jadi koordinatornya untuk wilayah Sumut. Silakan berkoordinasi dengan MUI, berkoordinasi dengan setempat masing-masing. Mumpung sekarang ada hadir ini tokoh-tokohnya, kita bekerja sama dengan baik. Dan ini ada mentornya juga, ini angkatan pertama ada Prof. Hasballah, yang lain-lain. Ada alumni Maghrib juga, ya. Ada alumni Maghrib, alumni Isya, alumni Subuh, ya. Maghrib itu Maroko, ya. Alhamdulillah kumpul hari ini. Oleh karena itu saya akan minta Prof. Abu Bakar menyampaikan izin Pak Ijek, mungkin sambutan sekitar 5 menit, ya. Nurid natasharraf bi an yataqaddam ila amamina al-Ustaz Dr. Abu Bakar Muhammad Abu Swir yukallimuna kalimatan tayyibah tufiduna ba'dal kalimat allati tushajji'una ala insya' ad-dirasat al-islamiyah wa khasatan fi jazirat Sumatra as-Somaliyah. Fa alayhi falyatafaddal mashkura ma'jura. Saya minta sedikit 5 menit ya, 5 daqaik setelah Hamid, fadhal. Saya di sini menerjemahkan ya. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu al-akmalani at-tammani 'ala afsahi man nataqa bid-dad. وأوتي فصل الخطاب عليه الصلاة والسلام. أما بعد فيشرفني حضوري اليوم في هذا المكان المبارك وفي المشايخ والعلماء وبين أناس جاءوا يتلقون العلم من عالم مشهور معروف شهد له العالم وشهد له أهل إندونيسيا بالخير والصلاح. نسأل الله أن يكون في ميزان حسناته ونسأل الله أن يكون في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون
إلا من أتى الله بقلب سليم. Setelah beliau menyapa kita, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengekspresikan, menyampaikan kegembiraannya berada di tengah-tengah kita semua, khususnya berada di tengah para ulama-ulama, tokoh-tokoh masyarakat dan kita semuanya. Beliau memohon pada Allah semoga pertemuan ini menghasilkan pahala-pahala terbaik yang bisa menghimpun kita dalam kebaikan si Allah Subhanahu wa taala. نبدأ بما بدأ به الأستاذ الفاضل الدكتور آدي هديات في قول الله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكر المسلمون ولم يقل المؤمنون، لأن العمل بالجوارح هو أساس الإيمان، لا يستقيم العمل إلا بالجوارح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني من حديث 40 النووية عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هذه كلها جوارح، ولا يستقيم الإيمان إلا بالعمل، ولا يتم الإيمان إلا بالعمل، فبدون عمل لا يستقيم. Beliau memulai dengan mengutip bagian terakhir ayat pembuka di surah Ali Imran ayat 102 yang tadi saya sampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan pastikan jangan sampai kita wafat kecuali sebagai seorang muslim yang baik. Kenapa Allah tidak menyebutkan wala tamutunna illa wa antum mu'minun, tapi mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun? Di antara tafsir makna ini ditemukan dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi beliau mengutip Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor yang kedua, bersumber dari hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Ketika mengutip pertanyaan dari malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal Islam?" Nabi menjawab, "Al-Islam wa an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah, kemudian wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Lalu jawabannya cukup luar biasa. Kata Nabi, inti Islam itu adalah seseorang mampu bersyahadat dengan baik, menuhankan Allah, bertuhan pada Allah dengan mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad SAW, dibuktikan lewat sholat, dia juga menunaikan zakat, dia bisa berpuasa dan berusaha menunaikan haji dengan kemampuannya. Kalau kita highlight ini semua 5 pokok Islam itu kan amalan-amalan praktikal kita, amalan tubuh kita, amalan jawarih kita. Nah, seseorang yang beramal dengan tubuhnya, dengan lisan syahadat, dengan kepala sampai kaki dalam sholat, dengan uang dalam zakat, dengan puasa bagian tubuh, sampai mengumpulkan harta dan fisik dalam haji dan umrah, itu amalan mengumpulkan dalam inti keislaman, disebut muslim. Kenapa Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun? Kembali ke awal, maka pastikan minimal kita beramal dengan fisik kita, karena ini menunjukkan inti keimanan kita. ولا تخرج هذه الأعمال الظاهر والأعمال الجوارح إلا إذا كان هناك إيمان داخلي فيؤجر به على هذا العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالعمل بالجوارح من أساسيات الإيمان. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة حفت بالمكاره. كلنا نتمنى الجنة وكل إنسان يتمنى دخول الجنة، ولكن لا يستقيم بالتمني، وإنما الأعمال بالجوارح بعد الإيمان في القلب. حفت الجنة بالمكاره. Namun demikian, sekalipun kita semangat beramal, sholat, puasa, zakat, sampai haji, umrah, tapi juga harus berusaha untuk bisa menguatkan keimanan kita dengan baik. Karena sesungguhnya amal tadi pancaran dari keimanan. Dan beliau mengutip beberapa hadis Nabi SAW dengan mengatakan, salah satu hadis riwayat Muslim dari Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW ketika beliau mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Orang Islam itu yang sejati, yang baik itu, yang hakiki itu adalah orang yang bisa membuat orang Islam lainnya tentram dari keburukan tangannya, dari keburukan lisannya. Dan semua yang buruk-buruk itu
itulah sebagai bagian dari perjuangan kita untuk meninggalkannya sebagai esensi surga. Sehingga beliau mengutip hadis yang kedua, ya khuffatil jannatu bil makari. Ya, surga itu dihiasi tantangannya dengan keburukan-keburukan. Artinya kalau kita bisa meninggalkan keburukan ini, kita bisa mendapatkan surga. Keburukan itu dengan amalan. Amalan dasarnya iman. Kalau saya tambahkan sedikit, maka ayat pembuka tentang surga pun dibuka dengan iman. Al-Baqarah ayat 25. Wabashshiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. وبالعمل بالجوارح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره هذا هو الإيمان وأسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت فالناس شهود له يوم القيامة على هذا العمل. Dan dengan amal itulah kemudian kita saling akan mempersaksikan satu dengan yang lainnya. Maaf saya tarik agak luas terjemahannya ya. Saat meninggal pun kan disaksikan ya. Kita bertanya apakah ini orang baik, khair, kita menjawab baik kan? Ya, dan hadirnya kita pun nih Pak Ijek dan keluarga semua ya, Doni dan semuanya. Ini hadirnya kita pun kan saksi dari amalnya Haji Hanif. Baik ya, maka beliau tadi mengutip, maka konsistensi kita menjaga rukun Islam dengan rukun iman yang 6 dalam hadis yang sama tadi, ya, hadis Muslim atau hadis yang kedua tadi, maka itulah yang akan kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itulah kemudian setiap orang akan saling mempersaksikan bahwa dia pernah sholat, dia pernah zakat, dia pernah puasa. Itu yang dimaksud di Al-Baqarah ayat 143. Saya tambahkan sedikit. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. فنحن جميعا في هذا المكان وأنا أولهم لأول مرة أزور هذه المنطقة وهذه المدينة وأنتم أيضا تشهدون بأن هذا الرجل كان له البصمة وكان له اليد في هذه الأعمال الخيرية ومن بينها أعمال بناء المساجد. Saya baru pertama kali ke sini ke beliau. Dan Anda mungkin sudah banyak berada di sini. Tapi saya menyaksikan secara pribadi dan mungkin juga Anda semua bahwa almarhum beliau ini yang barusan tadi beliau sudah berziarah juga, bahwa beliau almarhum Haji Hanif ini kita yakin beliau orang baik, punya kebaikan-kebaikan yang menginspirasi kita semua. فنحن جميعا يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى سنشهد لهذا الرجل نسأل الله أن يكون قبره روضة من رياض الجنة ونسأل الله أن يمد قبره مد بصره وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاتنا وسيئاته يا رب العالمين. Saya berharap ini juga untuk keluarga ya. Jangan sampai kita datang untuk menyaksikan makam dan dalam kumpul ta'lim saja. Mudah-mudahan di hari kiamat pun kita bisa bersaksi untuk almarhum bahwa beliau baik selama hidupnya, baik dalam perjalanannya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kubur beliau bagian dari taman-taman surga. Dan Allah jadikan tambahan cahaya kebaikan dan mengikutkan kita dalam kebaikan yang mungkin pernah dilakukan dalam hidupnya. وأيضا أمام الله سبحانه وتعالى سنشهد على أبنائه وعلى الأعمال الخيرية التي يقومون بها نسأل الله أن يكون في ميزان حسناتهم. Dan beliau juga memohon pada keluarga untuk bisa diteruskan amal-amal kebaikan dada ini sehingga kita semua juga bisa menyaksikan kebaikan-kebaikan yang diteruskan itu dan menjadi saksi di akhirat bahwa keluarga meneruskan amalan-amalan kebaikan almarhum. وأيضا سنشهد أمام الله سبحانه وتعالى بما يقوم به هذا الرجل الفاضل الدكتور هادي هديات بالأعمال الخيرة والأعمال الدعوية والإغاثة التي شهد لها إندونيسيا وخارج إندونيسيا. Dan kita juga mudah-mudahan bisa menjadi saksi buat ulama-ulama kita ini semuanya tanpa kecuali bahwa mereka telah mengajarkan kebaikan, membimbing kita semua, dan semoga di hadapan Allah ulama-ulama kita ini semuanya yang hadir tanpa kecuali diberikan rahmat, kebaikan-kebaikan, dan juga dengan kebaikan itu dipancarkan kepada kita semuanya. وكثير من الناس أيضا سيشهدون بالأعمال الخيرية التي تقوم بها كلية الدعوة الإسلامية وخاصة الخريجون منها
فكلية الدعوة الإسلامية خرجت الآلاف من الدعاة، وهم ينتشرون الآن حول العالم، وهم ينشرون دين الله سبحانه وتعالى بالموعظة الحسنة. Ini bagian terakhir. Beliau menyampaikan, kami juga berbahagia untuk menyampaikan informasi bahwa kampus yang beliau pimpin, Kuliah Dakwah Islamiyah, telah meluluskan ribuan alumni yang menyebar di berbagai belahan dunia dan berkontribusi pada kegiatan-kegiatan dakwah dan keislaman. ولا زالت تخرج الآن الطلبة سواء في ليبيا أو أحد فروعها في الخارج، بيروت، لندن، تشاد، سنغال، بنين. فهذه الفروع المنتشرة حول العالم تقوم بتعليم أبناء المسلمين ليكونوا دعاة مخلصين خالصين لله سبحانه وتعالى. Dan ada baik itu yang di pusat di Tripoli yang Libya ya, ataupun cabang-cabangnya. Beliau tadi menyebutkan ada yang di Chad, ada yang di Senegal, ada yang di Benin, termasuk di London ada cabang Kuliah Dakwah Islamiyah. Sampai hari ini masih melakukan aktivitas akademik yang meluluskan alumni-alumni yang berkontribusi dalam dunia dakwah secara global. ومن هذا المنبر أدعو الأستاذ الدكتور هادي ديات بأن يختار أناسا من هذه المنطقة من أبناء أو أحفاد الذين يجلسون أمامنا الآن ليكونوا سفراء هناك في طرابلس، وأن يتعلموا اللغة العربية والفقه والحديث والتفسير. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menawarkan yang melalui kami nanti untuk bisa memberikan kuota kesempatan yang tadi saya terangkan khusus untuk Sumatera Utara, khususnya pada adik-adik, pemuda-pemuda, pemudi, boleh perempuan juga yang ingin belajar ke Tripoli, belajar bahasa Arab, belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar tafsir, silahkan dengan senang hati beliau akan memberikan kuota dan kesempatan. فالآن بفضل مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الفيسبوك واليوتيوب وتويتر وغيرها من الآلات الحديثة التي توصل أخبار العالم الآخر، هذه كلها اليوم متاحة لأن تعرفوا أعمال كلية الدعوة الإسلامية، فهي معروفة ومشهودة لدى العيان ولدى الناس. Nanti yang belum tahu, sekarang kan sudah era media sosial ya. Nah, silahkan diklik aja, dicari Kuliah Dakwah Islamiyah Libya. Nah, nanti silahkan lihat kampusnya, lihat keterangannya, lihat posting-posting mahasiswa yang ada di sana, sehingga nanti bisa lebih mengetahui dengan dalam. Kalau ada minat, nanti silahkan bisa mendaftar. فبارك الله فيكم وبارك الله في حضوركم وبارك الله فيكم على حضور هذه الندوة هذه المحاضرة القيمة المباركة من الأستاذ الفاضل العالم هادي ديات. Baik, beliau mengucapkan terima kasih atas kesediaan mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Semoga Allah berkahi kita dan berkahi pengajian kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر محمد أبو سفير على تلك الكلمات المفيدة التي إن شاء الله تشجعنا وتزداد من حماساتنا للتلقي من العلوم الإسلامية سواء كانت في طرابلس أو هنا في إندونيسيا أو في مكان آخر من فروع كلية الدعوة الإسلامية. Siapa yang mau belajar ke sana? Alhamdulillah nih, barokahnya ada nih ya, ada tawaran datang. Baik, nanti kalau sama saya biasanya tesnya agak ketat. Ya, jangan difikirkan biaya ya, gratis. Dari tiketnya gratis. Ya, nanti kalau ada yang buka daftar bayar, ya kasih tahu saya. Ya, nah, kalau dari kami gratis, dari berangkat, dari tiket, dari semua di sana sampai S3 pulang lagi. Kalau mau dingin silahkan sampai S4 tuh, kerupuk 2. Ya. Nah, kalau mau cepat 2. Satu lancar bahasa Arab. Nah, jangan komen dulu ya. Berusaha sekarang ya. Nanti kalau belum lancar masuk kelas bahasa. Yang kedua, diutamakan yang hafalan Qur'annya banyak. Kalau 30 juz, nah insya Allah itu bisa langsung cepat. Ya. Nah, nanti kalau sama saya agak ketat, nanti biar Pak Ijek yang buat satu tim khusus sini ya, Pak ya, diskusi. Nah, nanti Prof. Hasbalah nih yang jadi tim penguji, ada Ustadz Yusuf Burhan di sini. Alumni Medan tuh banyak itu, ada Munawir mana? Munawir tuh ya, ada di sini tuh. Ya teman-teman Medan tuh ya,
Yang lain-lain ulama-ulama diikutkan supaya semangat. Kalau bisa menyebar dari semua kabupaten dan kota ya. Nanti insyaallah lain waktu bulan depan nanti saya ada ulama-ulama tapi belum tentu ke Medan. Kami ada acara seminar Quran tingkat dunia. Nanti ada yang dari Saudi, dari Mesir, dari macam-macam. Mudah-mudahan nanti saya minta kuota beasiswa jadi nanti bisa saling melengkapi untuk semuanya. Ya semua lillah. Kita kerjakan karena Allah, niatkan untuk ibadah dan semoga Allah ridha pada semuanya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nusalli wa nusallimu ala habibikal karim rasulikal mustafa al amin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.